Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaida, NIM 2027032 dari kelas 2B Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Adapun alat-alatnya, yang pertama penggaris, handscoon, stetoskop, dan bengkok. Untuk pemeriksaan fisik kardiovaskuler sama aja. Untuk pemeriksaan fisiknya, sistem prinsipnya kita menggunakan infeksi, palpasi, perkusi, dan oksultasi. Baiklah, selamat pagi Bu Risma. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Apakah masih sesak ya Bu? Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung untuk mengetahui kondisi jantung Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, jika Ibu bersedia, pertama kita melakukan infeksi pada jantung. Biasanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen karena proses jantungnya yang menurun itu juga terlihat dari saat kita infeksi. Pertama, kita infeksi daerah wajah, juga bibir, apakah dia sesak atau tidak ya Bu. Kemudian kita lihat CLT, kita tekan, kemudian kita lepas. Apakah ada proses pengembalian darah? Jika saat pengambilan darah lebih dari 2-3 detik, berarti itu ada masalah dengan darahnya. Kita lihat di bagian leher, apakah ada tekanan vena atau tidak. Baiklah, pertama kita letakkan salah satu penggaris di angle of Lufis. Kita lihat secara vertikal. Kita lihat secara vertikal apakah ada peninggian vena. Peninggian vena juburatusnya kalau melebihi 2 sampai setengah cm, berarti ada peningkatan vena pada juburalisnya. Kemudian palpasi pada bagian jantung, yaitu kita ibaratkan 5 titik pada jantung. Jadi ada 2 intrakosta kiri dan kanan, apex atau intrakosta 5, epigastrum, dan miklavakular. Latihan napas di atas disebut basal, latihan napas bawah disebut apex. Kemudian perkusi, jadi sama dengan pemeriksaan pernapasan area jantung. Pada perkusi pada daerah yang pekat. Waktu intrakosta 5, puncak jantung bisa melebar jika mengalami pembesaran jantung. Kemudian oksultasi pakai stetoskop. Yaitu suara jantung normal itu suara jantung 1 dan 2. Suara jantung 1 ditimbulkan saat penutupan pitupal dan tripuspid saat terjadi distol. Suara jantung 2 saat menutup kaktup aorta dan kaktup pulmonal atau diastol. Saat kita melakukan oksultasi suara jantung 1, akan terdengar keras pada bagian atek daripada suara jantung 2. Kalau kita melakukan oksultasi pada bagian basal, suara jantung
2 lebih kuat daripada suara jantung 1. Lebih kencang suara 1 dibandingkan suara 2, dan ini lebih kencang suara 2 dibanding suara 1. Kemudian ada titik di intrakostal 3 itu disebut apoin, yaitu suara 1 dan suara 2 terdengar besar. Baiklah, saya rasa cukup ya Bu Risma untuk pemeriksaan hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pemeriksaan? Baiklah, saya akan kembali lagi nanti ya Bu. Selamat siang.